Kalau kau bertanya, kenapa orang Yaman mau berjibun di Indonesia? Jawabannya gampang. Kenapa kok bukan orang Saudi, orang Oman, Emirat Arab, orang Kuwait itu yang ada di Indonesia? Ya gampang, karena Kuwait, Arab Saudi itu negara makmur. Sementara orang Yaman itu tidak mempunyai kompetensi. Mereka memakmurkan negaranya sendiri nggak bisa, sehingga negaranya miskin. Oleh karena itu mereka berhijrah, berimigrasi ke Indonesia, lari dari kemiskinan begitu, sehingga ya jarang sekali orang Arab Saudi ada di Indonesia. Yang ada adalah orang Yaman. Mereka pemimpinnya itu nggak mampu membuat negaranya itu makmur, tidak berkompeten, ruwet melulu gitu, perang saudara melulu. Itulah orang Yaman. Jadi jangan heran kalau orang Yaman juga karakternya begitu di sini. Kenapa para kadrun keturunan imigran Yaman selalu bikin ulah di Indonesia? Perlu diketahui, Yaman adalah negara yang kini dikuasai oleh milisi Syiah Houthi dukungan Iran. Di negara itu hingga kini masih mengalami konflik berkepanjangan. Total penduduknya menurut data survei di tahun 2021 ada sekitar 30,49 juta jiwa. Jauh berbeda dengan Indonesia yang jumlahnya lebih banyak, yakni sekitar 276,4 juta jiwa. Yaman menjadi salah satu bukti terjadinya krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan. Berdasarkan catatan, 21 juta penduduknya sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan, termasuk 11 juta anak-anak di sana. Akibat konflik, 10.000 anak-anak menderita cacat dan bahkan tewas terbunuh. Konflik juga menyebabkan kerusakan sekolah dan penutupan instansi pendidikan. Selain gempuran mesin perang koalisi, blokade yang diterapkan Arab Saudi dan sekutunya terhadap Yaman memicu bencana kemanusiaan. Lebih dari 70% warga Yaman butuh bantuan. Konflik di Yaman itu berlatar belakang kegagalan transisi politik dari Presiden Ali Abdullah ke penggantinya yang juga bekas wakilnya, yakni Mansur Hadi, pada November 2011 yang lalu. Ali Abdullah ditembak mati pemberontak Houthi di jalanan ibu kota Sanaa. Kini kita kembali membahas negara kita tercinta, yakni Indonesia. Bila kita lihat selama ini, mulai sekitar tahun 2014 yang lalu hingga sekarang, di Indonesia sering terjadi kegaduhan, sering terjadi kekacauan di lingkup daerah maupun di pusat pemerintahan. Pemicunya adalah agama, soal agama. Bukan beda agama, tapi agama yang sama. Fatwa kafir, sesat, bid'ah, tauhid, anti pemerintah, dan fatwa lainnya yang digelurakan dari jalur para kadrun keturunan imigran dari Yaman sering bikin resah masyarakat. Provokasi anti pemerintah yang mengatasnamakan Islam dan menuntut keadilan membuat segelintir orang kebingungan. Gerakan pasukan Habib yang dianggap orang suci karena mengaku keturunan Nabi, tapi malah bikin kegaduhan di negeri ini juga membuat sakit hati. Sementara kita tahu semua kalau para Habib yang orang sering menyebutnya kadrun itu adalah para keturunan imigran dari Yaman. Mereka para imigran itu memang datang ke Nusantara sudah sejak lama, meski lebih dahulu Wali Songo yang nyata-nyata datang ke Nusantara untuk dakwah menyebarkan Islam. Dan Wali Songo inilah bukti nyata, benar, dan orisinil keturunan Kanjeng Nabi, meski tidak menggunakan gelar Habib. Sementara orang-orang keturunan imigran dari Yaman yang mengaku Habib ini masih diragukan tentang silsilah keturunan atau nasabnya. Diragukan kenapa? Karena ada kajian yang mengatakan mata rantai nasab mereka putus dan tidak tersambung kepada Nabi. Terus yang kedua, orang-orang yang mengaku Habib keturunan Nabi ini sering mempertontonkan perilaku arogansi dan provokasi di negara kita. Sama sekali tidak mencerminkan akhlak mulia Nabi. Bahkan ada Habib yang pidato saat demo 411 yang lalu mengatakan kalau mereka adalah majikan. Ini berarti orang pribumi Nusantara dianggap budak. Ini kan sudah keterlaluan. Tidak mungkin Kanjeng Nabi memiliki sifat yang demikian. Minta dipuja, minta dihargai. Bahkan juga ada Habib yang sempat beredar luas di media sosial yang memperlihatkan seorang lelaki yang kelihatannya muridnya atau siapa saat salaman sampai mencium kakinya. Dan si Habib itu tampak menikmati, tidak terlihat geli atau risih.
Ini kan sudah di luar batas adab manusia. Kita kembali ke soal negara Yaman tadi. Konflik besar dimulai tahun 2011 yang lalu karena soal politik. Sementara di Indonesia, fenomena kadrun sering dipuja dan menggejala sekitar tahun 2014. Tahu nggak sejarahnya adalah Ahok dilengsarkan dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dianggap menista Islam. Alasannya cuma sepele. Jadi Ahok waktu itu saat pidato di depan para nelayan memberi penjelasan, dan kebetulan para nelayan itu beragama Islam. Nah, si Ahok harus beradaptasi dengan mereka sebab Ahok beragama Kristen. Maka Ahok mengutip ayat Quran. Nah, karena saat mengutip ayat Quran ia salah ucap, akhirnya dijadikan alasan bagi Habib Rizik dan para pemujanya untuk menggulingkan Ahok. Kemudian diganti dengan Anies Baswedan yang juga orang keturunan imigran dari Yaman. Dari sini saja kita sudah bisa paham bahwa gerakan mereka tidak murni bela kebenaran, apalagi bela Islam, tapi bela klan atau keturunan. Dan kebetulan saat itu Anies menjabat sebagai wakil gubernur sehingga proses itu bisa berjalan dengan mulus. Terbukti lagi saat ini Anies Baswedan yang keturunan Yaman dijagokan mereka untuk maju ke Pilpres 2024. Kurang bukti apa lagi? Jadi mereka tidak mengusung atau mendukung orang pribumi Nusantara, tapi mereka menonjolkan keturunan dari Yaman. Kan sudah kelihatan. Jadi kelompok Yaman ini kelihatannya mau berusaha menguasai Indonesia. Kalau Indonesia bisa mereka kuasai, kan mereka bebas dan leluasa melakukan apapun. Dan pribumi mungkin bisa ditinggalkan kalau tidak mau nurut dan patuh pada mereka. Sebab kita tahu sendiri negara asal mereka yakni Yaman saat ini sedang kacau balau, sedang terjadi konflik berkepanjangan. Kemana mereka akan tinggal kalau tidak cari lahan lain yang sekiranya menjanjikan dan nyaman untuk tinggal anak cucu mereka kelak? Nah, Indonesia ini mungkin adalah salah satu tujuan hijrah mereka. Sebab nenek moyang mereka dahulu juga hijrah ke Nusantara ketika negara mereka terjadi konflik besar. Jadi sudah sejak zaman dahulu negara Yaman itu terjadi konflik peperangan, terjadi perang saudara. Sikap kita sebagai pribumi bagaimana? Misal mereka datang baik-baik dan ingin numpang hidup di Indonesia untuk mencari penghidupan, kita sih mungkin boleh-boleh saja. Sebab negara kita kaya, wilayahnya luas, negaranya damai dan rakyatnya rukun. Tapi syaratnya kalau namanya numpang ya harus patuh dan taat pada aturan tuan rumah, yakni pemerintah Indonesia. Tuan rumah yang berhak berkuasa. Tapi kalau sudah numpang malah masih suka bikin gara-gara, bahkan mau menggulingkan pemerintah yang sah dengan atas nama agama, lah ini tidak bisa dimaklumi. Orang pribumi harus bergerak, orang pribumi harus melawan. Membela dan mempertahankan tanah air adalah bagian dari iman. Mereka tidak tahu terima kasih namanya. Dikasih hati malah ngerogoh rempelo. Itu istilah orang Jawa. Maksudnya apa? Dikasih kebaikan malah mengkhianati. Inilah fenomena yang terjadi di negara kita saat ini. Makanya jangan mudah terprovokasi dengan janji murahan berupa surga dan lain sebagainya jika mau bergabung dengan kelompok mereka. Karena mereka punya misi yang besar dan berbahaya bagi keutuhan negara tercinta kita, yakni Republik Indonesia. Kalau ada orang pribumi Nusantara mendukung bahkan memuja-muja mereka, mereka senang banget. Sebab mereka sebenarnya juga butuh dukungan dari rakyat pribumi Nusantara yang suka berkhianat pada bangsanya. Sebab jumlah mereka tak seberapa kalau dibanding dengan jumlah penduduk Nusantara. Kalau sudah banyak, mungkin mereka baru berani melancarkan aksi kekadrunannya itu. Jadi kalau mereka mau kudeta Presiden Indonesia, ya tidak mampu masih. Makanya mereka mengajak dan membujuk orang pribumi bergabung agar kelompoknya menjadi banyak. Kalau saya pribadi sangat menolak dengan gerakan itu, karena saya cinta dengan tanah air Nusantara. Karena negara kita adalah negara besar dan kaya raya. Tapi mereka mengaku keturunan Nabi, itu bagaimana? Kalau benar mereka keturunan Nabi, tapi kelakuan tidak mencerminkan Nabi, bahkan bertolak belakang
dengan Nabi, apa yang seperti itu harus kita ikuti. Itu kalau benar mereka keturunan Nabi. Nah, kalau ternyata mereka bukan keturunan Nabi, apakah kita tidak rugi? Apakah kita tidak menyesal jika ikut dengan mereka? Jadi intinya dari ulasan tadi, apakah Anda mau negara kita yang indah dan nyaman ini mau dirubah menjadi seperti negara Yaman yang hingga saat ini perang masih berlangsung dan tak ada yang tahu kapan berakhirnya? Ribuan bahkan jutaan nyawa melayang, pengangguran di mana-mana, kelaparan di mana-mana, tempat tinggal tak ada karena dibombardir pasukan musuh yang juga mengatasnamakan Islam. Saling berhadap-hadapan, sama-sama meneriakkan takbir, kemudian saling bunuh dan saling tikam. Tidak, jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Lebih enak dan nyaman tinggal di negara kita seperti sekarang ini. Tiap seminggu sekali kita bisa jalan-jalan, tiap 2 minggu sekali kita bisa mancing di sungai atau di kolam. Setahun sekali kita bisa belanja pakaian di pasar atau di pusat perbelanjaan. Para petani tiap pagi pergi ke sawah maupun ladang untuk bekerja. Ini semua tidak bisa dilakukan kalau misal negara kita terjadi konflik seperti di Yaman. Kalau menurut saya sih demikian. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.